Janda dan anak yatim bukan penerima zakat fitrah. Saya Al-Fakir Imam Sa'duddin Ahmad bin Kiai Haji Ahmad Sami'un Tamsir, Mudiru Ma'had Ribat Al-Burhani, Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Minggir Larangan Candi Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin wal muhtaramat, para alim, para ulama, para pemirsa rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini saya akan mengeluarkan sesuatu yang mungkin kalau tidak didengarkan sampai akhir bisa sedikit bermasalah ya. Saya beri topik, apakah janda dan anak yatim berhak menerima zakat? Entah itu zakat fitrah atau zakat mal. Sebelum membahasnya, mari kita bahas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat ke-60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Kalau kita artikan menurut bahasa Indonesia, arti Quran itu sebenarnya ya tidak bisa. Quran itu diterjemah tidak bisa. Tapi ini adalah terjemahan dari bahasa Indonesianya. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Hanyalah, tidak ada yang lainnya. Hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, orang amil atau amil zakat, orang yang dilunakkan hatinya, berarti mu'alaf, untuk memerdekakan budak atau hamba sahaya. Ini sekarang sepertinya sudah tidak ada ya. Untuk membebaskan orang-orang yang berhutang, gharim. Untuk jalan Allah, sabilillah. Dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan memenuhi kewajiban Allah. Ini semua sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jelaslah dalam ayat ini nama janda dan anak yatim tidak masuk dari golongan penerima zakat. Jelas, tidak ada. Tidak ditemukan ada kata janda dan ada kata anak yatim di dalam asnaf yang ke-8. Untuk menjawab pertanyaan di atas, janda dan anak yatim apakah boleh menerima zakat? Apabila boleh, apabila masuk dari salah satu dari 8 kriteria golongan di atas. Contoh, janda karena miskin, maka miskinnya. Anak yatim karena fakir, maka fakirnya. Janda karena dia sabilillah, ya karena sabilillahnya, bukan karena jandanya. Ini yang perlu kita luruskan kaum muslimin.
Karena ada sebagian dari masyarakat itu marah-marah ke panitia zakat. Saya itu kan janda, kok tidak diberi zakat? Nah, ini luar biasa. Jadi di dalam penjelasan ini, janda dan anak yatim pada dasarnya tidak masuk dari 8 asnaf penerima zakat. Boleh menerima, boleh, asalkan masuk dari salah satu kriteria 8 asnaf. Entah fakir, entah miskin, entah amil, entah mu'allaf, entah sabilillah, entah ibnu sabil, dan lain sebagainya. Tetapi kalau alasannya fakir dan mohon maaf, tetapi kalau alasannya janda atau yatim saja, itu tidak ditemukan di dalam ayat Al-Quran At-Taubah 60 tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, ada yang apa ya, bertanya, apakah ada perintah kan merawat anak yatim, sampai hadis Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannah kahadaini. Saya kahadaini itu dengan begini Nabi ya. Saya dan orang yang apa ya, yang menanggung sing ramut anak yatim di surga itu seperti ini. Jadi sangat dekat, sangat dekat. Apakah perintah ini tidak bisa dikiaskan masuk ke dalam At-Taubah 60? Sepengetahuan Al-Fakir saya sendiri belum menemukan ada ulama yang mengkiaskan perintah untuk merawat anak yatim dengan kelompok penerima zakat. Maka kaum muslimin rahimakumullah, menurut hemat saya pribadi, bahwasanya anak yatim perlu dirawat, iya. Perlu disantuni, iya. Perlu kita angkat sebagai anak asuh, iya. Perlu kita perhatikan, harus. Tetapi kita akan merawat beliau-beliau, merawat anak-anak tersayang tersebut bukan dari harta zakat, tetapi bisa dari infak, sodakoh, dan lain sebagainya. Karena secara prinsip zakat telah diatur dengan sangat ketat di dalam At-Taubah ayat ke-60. Demikian kaum muslimin penjelasan apakah janda dan anak yatim penerima zakat. Semoga membawa manfaat dan diberi pahala penjelasan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran murni dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan murni dari Al-Fakir saya sendiri. Wallahu a'lamu bishawab. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.